Salam sejahtera buat kita. Perkenalkan kami kelompok 3 ingin menjelaskan bagaimana monitoring KWA melalui aplikasi Blink secara real time. Namun sebelum itu kami perkenalkan diri. Saya Alfredus Subrani. Saya Senin Marlumis. Saya Wikitra. Nah, pada saat ini kami ingin menjelaskan bagaimana konsep sistem kami yang dimana pemantauan konsumsi listrik secara real time. Ini sangat diperlukan untuk kebutuhan listrik rumah tangga maupun industri. Nah, di sini kami menawarkan solusi yang inovatif dengan sistem monitoring yang dapat dikomunikasikan dengan sensor arus yang menggunakan ESP8266. Nah, pada saat ini kami mencoba melakukan pemantauannya terhadap sebuah smartphone. Kenapa kami memilih ESP8266? Karena ESP8266 ini memiliki kemampuan komunikasi Wi-Fi yang memungkinkan pengiriman data ke cloud dengan secara efisien dan cepat. Sensor arus yang digunakan, kami menggunakan sumber listrik yang bertegangan 220 volt dari PLN, yaitu dengan spesifikasi demikian. Di sini kami juga menggunakan ESP8266 dengan catu daya sebesar 5 volt dengan arus sebesar 3 ampere. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa mikrokontroler memiliki pasukan daya yang cukup untuk beroperasi secara optimal, terutama ketika sedang mengirim dan menerima data melalui jaringan Wi-Fi. Di sini, data yang dihasilkan oleh sensor arus akan diolah ke ESP8266 dan dikirim ke aplikasi Blink, di mana pengguna dapat memantau konsumsi daya secara real time. Blink yang menyediakan antarmuka interaktif yang menampilkan informasi dalam bentuk grafik atau angka, serta mendukung notifikasi jika konsumsi daya melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai kode program yang berfungsi untuk memonitoring listrik online menggunakan sensor PZIM004T dan modul ESP8266 yang dihubungkan dengan platform Blink. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Penjelasan pertama merupakan definition template dan library. Hashtag define Blink template ID dan hashtag define Blink template name. Kode ini mendefinisikan template ID dan name template untuk Blink. Hashtag include digunakan untuk menyertakan library yang dibutuhkan. PZIM004T v30.h untuk membaca data dari sensor PZIM004T. ESP8266 Wi-Fi.h untuk koneksi Wi-Fi pada ESP8266. Blink Simple ESP8266.h ini untuk integrasi antara Blink dan ESP8266. Selanjutnya penjelasan mengenai deklarasi variabel koneksi Blink. Car out, car SSID, dan car pass. Yang pertama, car out merupakan token autentikasi dari Blink untuk menghubungkan ke perangkat. SSID merupakan nama jaringan Wi-Fi yang akan digunakan. Untuk kode pass merupakan password dari jaringan Wi-Fi tersebut. Selanjutnya, penjelasan mengenai inisialisasi sensor PZIM. PZIM004TV30 membuat objek PZIM untuk berkomunikasi dengan sensor PZIM004T. Pin D6 dan D7 di ESP8266 digunakan untuk koneksi pada pin RX dan TX dari sensor. Selanjutnya, deklarasi variabel untuk menampung nilai sensor. Kode float power, energi, voltase, dan current. Variabel ini digunakan untuk menyimpan nilai yang dibaca dari sensor, yaitu energi, tegangan, dan arus. Selanjutnya, penjelasan mengenai fungsi setup. Serial begin 9600. Kode tersebut mengatur komunikasi serial pada baud rate 9600 untuk debugging. Blink.begin, out SSID, dan pass. Kode tersebut menghubungkan ESP8266 ke Wi-Fi dan platform Blink menggunakan kode
ketiga kode tersebut. If wifi.status, mengecek status koneksi wifi. Jika berhasil, maka menampilkan pesan terhubung ke wifi. Serial.println, jika tidak menampilkan pesan, maka gagal terhubung ke wifi. Selanjutnya penjelasan mengenai fungsi loop. Membaca nilai daya, energi, tegangan, voltase, dan arus dari sensor PZIM. Jika pembacaan nilai gagal, itu merupakan kode isnan dan mengembalikan penampilan pesan kesalahan pada serial monitor. Jika berhasil, nilai tersebut ditampilkan dan dikirim ke aplikasi Blink menggunakan blink.virtualWrite ke virtual pin F0, F1, F2, dan F3. Fungsi kode blink.run digunakan untuk menjalankan layanan Blink dan delay 3000 memberikan jeda 3 detik sebelum pembacaan dan pengiriman data berikutnya. Pada intinya, kode ini berfungsi untuk memantau parameter listrik seperti daya, energi, tegangan, dan arus secara online menggunakan sensor PZIM 004T dan ISP8266 dengan menampilkan data pada aplikasi Blink dan serial monitor tersebut. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai bagaimana aplikasi Blink tersebut memonitoring KWH secara online. Nah, pada kali ini kita akan menguji yaitu dengan menggunakan kipas dan juga untuk arus sumbernya yaitu sebesar 220 volt dan juga ini untuk sumber kepada ESP8266. Untuk ESP nantinya akan mendeteksi yaitu sebuah hotspot dan juga di sini saya menggunakan hotspot saya yaitu Realme Narzo dan di sini terlihat bahwa ada ikon berwarna hijau yang menandakan untuk ESP-nya itu sudah terkoneksi kepada aplikasi Blink. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan di kipas. Kipas itu kita gunakan kecepatan yang pertama di awal untuk pengiriman data dari aplikasi Blink dari ESP ke aplikasi Blink yaitu sebesar 3 detik. Nah, di sini sudah terkirim ya. Untuk monitoringnya terdeteksi bahwa di sini untuk power yaitu sebesar 16,4 kW dan juga untuk energinya yaitu 0,025 kWh. Untuk voltase ataupun sumber itu yang terdeteksi di sini sebesar 209 volt. Selanjutnya untuk arus yaitu sebesar 0,13 ampere. Step selanjutnya kami akan menambahkan kecepatan terhadap kipas yaitu kecepatan kedua. Oke, di sini akan terdeteksi. Nah, di sini sudah muncul ya untuk perbedaannya itu untuk power itu sebesar 20,6 kW. Selanjutnya untuk energi yang terdeteksi yaitu masih sama yaitu 0,025 kW or. Selanjutnya untuk sumber yaitu 209 volt. Nah, untuk arusnya meningkat yaitu 0,166 ampere. Nah, berikut untuk pemaparannya sudah selesai yaitu dengan beban. Untuk bebannya kami menggunakan kipas dan juga di sini kipas sudah terlihat menyala dan juga pada aplikasi sudah terdeteksi. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kami lakukan terhadap uji coba monitoring KWH ini adalah dengan lebih memahami penggunaan listrik kita, yang terlebih untuk meningkatkan efisiensi energi, pemanfaatan yang dilakukan untuk pengelolaan daya listrik yang lebih baik.
Jadi dapat disimpulkan kita dapat mendukung penghematan energi yang lebih berkelanjutan terhadap lingkungan. Sekian kelompok 3 dari kami ingin mengucapkan banyak terima kasih. Apapun adapun salah kata yang kami sampaikan, kami mohon maaf.